kita sama-sama berdoa. Silahkan ke kelas. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan belajar kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal Amin. Baik, ibu absen dulu ya. Di sini semuanya hadir? Oh, ada satu orang, Ajiga aja yang sakit. Yang lainnya masuk? Masuk ya. Coba dilihat sekitarnya. Apakah ada sampah atau tidak sekelilingnya? Lihat sudah bersih atau belum? Tidak ada sampah ya? Tidak, sudah bersih. Baik, berarti kita sudah siap untuk mulai pembelajaran. Bisa dilihat di sini. Sebelum masuk ke materi, coba kemarin kita sudah belajar tentang apa? Satu orang? Siapa? Satu orang tua. Kita siapa? Nabila. Berdiri aja deh. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat produk, menghitung biaya produksi dan menganalisis ya. Kita sudah belajar itu ya tentang menghitung biaya produksi, kemudian apa? Tadi membuat produk, ya kan? Baru untuk BDP. Baik, untuk pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. KD 3.20 bisa dilihat di situ, menentukan standar laporan keuangan. KD 4.20 membuat apa? Buat laporan keuangan. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran secara santun melalui diskusi, kerjasama, Dari informasi tentang model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu satu apa? Memahami laporan keuangan. Dua, Mencatat transaksi keuangan. tiga, Membuat jurnal umum dari transaksi keuangan. keempat, Memposting jurnal umum ke buku besar. dan yang kelima itu membuat neraca Saldo. Ini KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan bentuk penilaiannya. Ya, yang pertama di sini ada sikap melalui apa? Observasi atau pengamatan. Di sini jadi di observasi atau diamati, ya. Jadi kalian tuh harus aktif, gitu ya. Jadi pembelajaran itu nanti dinilai. Yang kedua, bentuk penilaiannya apa? Pengetahuan. Itu melalui apa? Latihan soal mandiri, melalui apa? Kuisis, ya. Dan yang ketiga itu keterampilan melalui diskusi kelompok. Jadi nanti dibagi ini kelompoknya ya. Kemarin sudah Ibu share ya untuk pembagian kelompok. Baik, untuk materinya, yang pertama kita akan pelajari pengertian, tujuan, manfaat, karakteristik laporan keuangan. Dan yang kedua itu membuat apa? Buku besar dan neraca saldo. Ya, itu materi-materi yang akan kita pelajari di dua pertemuan. Ya. Untuk materi ajarnya kemarin saya sudah share di WA group sudah dibaca belum? Ini juga kalian bisa barcode ya. Jadi ini materi aja, nanti bisa di barcode. Bisa cara barcode-nya? Bisa ya. Nanti boleh. Di situ juga nanti di LKPD sudah tersedia barcode-nya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang kemarin, itu bisa kalian barcode sendiri. Sering ngerti ya? Bisa. Ada kegiatan literasi di sini, nanti kalian semuanya boleh membaca materinya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu nih, kemarin ada yang sudah membaca apa belum materinya?
Udah belum? Sudah. Sudah. Coba apa yang di materi itu tentang apa? Itu ya. Ya, yang rumus-rumusnya nanti boleh dicatat. Kalau yang penting itu boleh dicatat. Tanggal 3 membeli peralatan salon seharga kualitas secara lunas. Kita tulis tanggal 3. Nah, ketika membeli peralatan, maka peralatannya beragam. Peralatan itu adalah alat. Akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok saya bagikan satu. Kemarin sudah ditunjuk siapa ketua kelas, ketua kelompoknya bisa diambil. Dilihat, bisa dibaca LKPD-nya, sudah terlihat di situ. Coba di sini ada nama anggota kelas ya dituliskan, kemudian judulnya apa, di sini tujuan sampai jenis kegiatannya juga diskusi kelompok. Sekarang dibuka halaman 2. Di sini ada tugas kelompok pertemuan ke-1, ada? Ada. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Yang suaranya keras? Laki-laki? Gibran, ayo baca, Gibran. Transaksi keuangan. Bukan Gibran, yang pertemuan ke-1. Buatlah Kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. ya, terus 2. Diskusikan dengan kelompok kalian, jelaskan yang dimaksud dengan laporan keuangan. Jelaskan juga tujuan dan manfaat dari adanya laporan keuangan bagi suatu usaha atau perusahaan. ya, 3. terus Analisislah transaksi di atas, buatlah. ya, baik, Ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi dan mengerjakan perintah dari LKPD tersebut. Ya, silakan didiskusikan. Ya, didiskusikan di situ transaksinya ya. Ada berapa tuh sampai tanggal berapa? 28.
tidak melakukan analisis laporan keuangan. Dalam membuat transaksi laporan keuangan, kalau perusahaan nggak ada ini laporan keuangan, itu nggak akan berjalan dengan baik. Dan Ya, terima kasih. tutup. Assalamualaikum, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hasil laporan yang telah kami buat, yaitu laporan jurnal umum, dan di sini juga kami membuat PowerPoint tentang laporan keuangan, dan di sini juga ada penjelasan manfaat dan tujuan laporan keuangan. Silakan dijelaskan pengertian laporan keuangan oleh Fira. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi kita itu setiap kita ingin membuat laporan keuangan itu, kita itu harus menghitung di dalam Excel. Nah, kenapa sih kalau misalnya perusahaan itu dia tuh harus menghitung laporan keuangan? Karena agar tidak terjadinya ada kerugian dan perselisihan. Nah, selanjutnya Selanjutnya di sini ada manfaatnya untuk laporan keuangan. Evaluasi bisnis. Dengan adanya laporan keuangan dapat mengevaluasi hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan usaha, meminimalisasi pengeluaran keuangan usaha. Yang kedua, mendapatkan pinjaman modal. LK merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman modal ke bank atau kredit lain. Selanjutnya itu ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Adinda. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi benar kan tadi yang aku jelasin, kenapa mesti kita setiap perusahaan itu kita harus membuat laporan keuangan? Karena agar tidak terjadi ada perselisihan di dalam keuangannya. Nah, selanjutnya juga ini kita udah membuat hasil jurnal umum kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mana? Kelompok Seti. Namanya kelompok Seti. Kelompok Seti yang ini. Ya. Oh, ini masih bukan. Ya, udah bisa. Di sini kita udah bikin jurnal umumnya, bisa dilihat. Yaitu kita membuat jurnal umum periode tahun 2020 pada PT Kito dan Travel. Yang akan dijelaskan oleh Aldina. Di sini ada kas pada modal sebesar 7.500.000. Dan di sini ada tanggal 1 Maret pembelian komputer 4 unit, pembelian printer 4 unit pada kas. Pembelian komputer 4 unit masuk pada debit total 14 juta. Dan karena di dalam jurnal umum dan laporan keuangan itu kita penghitungannya itu harus balance ya. Nah, kita tuh udah ngitung dengan menggunakan AutoSum. Hasilnya sama kan? Kredit dan debit sama, balance hasilnya tidak berbeda. Berarti hasil penghitungan kelompok kami di jurnal umum itu benar, tidak ada salahnya karena kami menghitung hasilnya semuanya sudah balance. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Satu saja. Apabila transaksi dalam perusahaan masih sedikit. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
bertanya? Sudah ya? Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan keuangan yang telah kita kerjakan periode bulan Maret. Yang mana? Yang kelompok 4. Oh, kelompok 4. Maaf ya. Ini laporannya nih. Ini ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi A. Laporan posisi keuangan atau neraca, B. Laporan laba atau unit komprehensif, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Yang E. Catatan atas laporan keuangan. Keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ini. Saya berapa? Rizal. Ini Zalfa. Zalfa. Emang kemarin di Zalfa ini Zalfa kan? Ini Zalfa. Ini Zalfa. Iya. Dan ini hasil yang telah kita kerjakan dari jurnal umum. Dari awal modal kas dan modalnya adalah 7.500.000 dan saldo akhirnya adalah 58.198.000 rupiah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kapan membuat jurnal? Apa aja sih tahapan untuk membuat jurnal umum ini? Itu harus ada bukti-bukti transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umum agar kita mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang kita dapat. Oke, terima kasih jawabannya memuaskan. Alhamdulillah. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok ya. Prestasi ini bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking. Dan tentu saya berharap kita semua mampu melakukan itu secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya kita tuh tadi belajar apa aja sih? Kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini, Ya. kita dapat mengetahui laporan keuangan, manfaat laporan keuangan dan tujuan ke laporan keuangan. Ya, tuh. Coba ada yang diam-diam tunjuk ya. Apa? Oh, Zahra, boleh Zahra. Dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu caranya mengerjakan laporan keuangan yang tadi telah diajarkan oleh Bu Herlin, dan yang seperti yang sudah Cipran bilang, tujuan, manfaat, pengertiannya, kita jadi tahu bahwa jurnal umum itu sangat penting dalam suatu perusahaan karena agar kita
Baik ya, sudah cukup pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan hari Kamis. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, kita bisa berbahagia dan kita apa? Semuanya bisa masuk, nggak ada yang sakit. Ya, untuk itu mari kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan kalian sudah luar biasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa penutupnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,